40 tahun Laila hidup tanpa tahu siapa ayah kandungnya, hingga suatu sore yang tampak biasa berubah menjadi awal dari luka yang lama terkubur. Seorang pria tua datang, mengaku mengenalnya, mengaku mencintainya, dan membawa rahasia yang membuat dunia Laila terbalik. Bagaimana mungkin hati yang sempat merasa hangat oleh perhatian pria asing itu justru dihantam kenyataan pahit bahwa ia adalah darah daging sendiri? Dan jika cinta yang tumbuh ternyata salah arah, haruskah perasaan itu dimatikan atau dimaafkan? Semua bermula dari pertemuan tak terduga di halaman rumah yang sunyi itu. Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Langit sore itu berwarna tembaga. Seperti biasa, Laila duduk di beranda rumah kayunya yang menghadap ke kebun teh yang menguning. Angin pegunungan mengelus pipinya yang mulai keriput, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga melati dari pot kecil yang ia rawat sendiri. Ia menyeruput teh hangat dari cangkir bermotif bunga mawar, hadiah dari almarhum suaminya 12 tahun silam. Cangkir itu satu-satunya peninggalan yang masih utuh, selain kenangan yang tak kunjung pudar dari kepalanya. Laila menarik napas dalam. Heningnya sore di lereng bukit seperti biasa menjadi temannya. Tak ada suara tawa anak-anak, tak ada suami yang pulang membawa cerita dari ladang. Hanya suara cengkerik, desir angin, dan detak jantungnya sendiri. Hari-harinya tak pernah jauh dari kesepian. Setelah suaminya, Hasan, meninggal karena sakit paru-paru, Laila memilih hidup sederhana. Ia menolak pindah ke kota seperti ajakan kakaknya. Rumah kayu ini, walau rapuh dan sering bocor kala hujan, adalah tempat terakhir di mana ia merasa hidup. Kadang, Laila menerima pesanan jahit dari warga desa. Tapi tak banyak yang datang. Anak-anak muda lebih suka baju dari pasar kota. Sementara, ibu-ibu sebaya dengannya, kebanyakan sudah tak terlalu peduli dengan mode. Hanya beberapa tetangga dekat yang kadang menitipkan sarung atau daster koyak untuk dijahit ulang. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam perlahan, dan daun-daun teh bergoyang malas, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan setapak. Laila menoleh pelan, matanya menyipit memandangi sosok yang datang dari kejauhan. Seorang pria tua berjalan perlahan dengan tongkat kayu di tangan kiri dan koper kecil di tangan kanan. Ia berhenti tepat di depan pagar rumah Laila. "Permisi," sapanya, suaranya berat namun sopan. "Apakah saya boleh bertanya?" Laila berdiri, dari kursi rotan tuanya, mendekat beberapa langkah. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menatap Laila dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada kehangatan di matanya, sekaligus keraguan yang terpendam. "Saya baru tiba dari luar kota. Sebenarnya saya ingin mencari penginapan, tapi desa ini rupanya lebih sepi dari yang saya bayangkan." Laila tersenyum tipis. "Memang, di sini tidak ada penginapan, hanya rumah-rumah warga." Pria itu mengangguk pelan, lalu melirik ke arah beranda. "Maaf kalau saya lancang, tapi jika ibu tak keberatan, bolehkah saya menumpang duduk sebentar saja? Kaki saya sudah tak sekuat dulu." Laila sempat ragu. Namun melihat wajahnya yang lelah dan tubuhnya yang ringkih, hati Laila tak tega. Ia membuka pagar dan mempersilakan pria itu naik ke beranda. "Silakan, Pak. Duduk saja di sini. Saya ambilkan air putih dulu, ya?" Tak lama, Laila kembali membawa segelas air dan satu pot kecil teh hangat. "Teh ini lebih enak kalau dinikmati waktu sore, Pak," ujarnya sambil tersenyum ramah. Pria itu menerima teh dengan kedua tangannya yang gemetar. "Terima kasih banyak, Bu. Laila. Nama saya Laila." "Laila," ulangnya pelan, seakan mencoba mengingat dengan sungguh-sungguh. "Saya Dharma." Mereka duduk dalam diam beberapa menit, hanya ditemani suara burung yang mulai kembali ke sarangnya. Dharma menatap ke kejauhan, mengamati lereng bukit yang mulai diselimuti kabut. "Tempat ini tenang sekali. Saya rasa sudah lama saya tidak melihat pemandangan seperti ini." Laila menatapnya sekilas. "Bapak tinggal di kota?" Dharma mengangguk. "Jakarta, tapi sudah lama saya tidak betah di sana. Terlalu bising. Saya ingin mencari
Tempat yang bisa membuat saya mengingat sesuatu. Ingat sesuatu? Laila menoleh penuh tanya. Dharma terdiam. Matanya memandang ke dasar cangkir. Ah, mungkin itu hanya pikiran orang tua saja. Ucapnya cepat. Saya cuma merasa ada yang belum selesai dalam hidup saya. Kalimat itu menggantung di udara. Laila menatap pria itu lekat-lekat. Ada getaran aneh di hatinya. Ia tidak tahu kenapa. Tapi dari caranya bicara, dari nada suaranya yang ragu, Laila merasa pria ini tidak hanya sedang menumpang istirahat. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum terucap. Menjelang maghrib, langit berubah abu-abu gelap. Angin bertiup lebih kencang. Laila bangkit dari duduk. Bapak tidak punya tempat menginap, bukan? Tanyanya pelan. Dharma tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Tadinya saya pikir bisa tidur di mushola atau balai desa, tapi saya tak yakin mereka menerima tamu. Laila menatap ke arah rumahnya yang kecil. Dapur berada di belakang, kamar kosong di samping. Hatinya menimbang. Kalau Bapak tidak keberatan, di rumah saya ada satu kamar kosong. Sederhana sekali, tapi bersih. Bapak bisa istirahat di sana malam ini. Dharma memandangnya lama, seolah tak percaya. Benarkah? Saya tak ingin merepotkan. Tidak apa-apa, ujar Laila tegas. Kita semua pernah lelah, Pak. Kadang, rumah orang lain bisa jadi tempat pulang yang lebih baik daripada jalanan. Dharma mengangguk pelan. Matanya tampak berkaca-kaca. Makasih, Laila. Laila hanya tersenyum tipis, lalu berjalan ke dalam rumah, menunjukkan kamar kecil dengan ranjang kayu yang ia jarang sentuh sejak suaminya tiada. Malam itu, setelah makan malam seadanya berupa sup sayur dan nasi hangat, mereka duduk kembali di beranda. Tak banyak bicara, hanya menikmati sunyi. Sebelum masuk ke kamar, Dharma sempat menoleh ke Laila. Saya tidak tahu apakah ini saat yang tepat, tapi saya datang ke desa ini memang bukan tanpa alasan. Laila menoleh, penasaran. Ada yang saya cari. Seseorang yang dulu pernah saya tinggalkan. Laila menahan napas, tapi ia hanya mengangguk pelan. Mungkin, kalau Bapak ingin bercerita, saya bisa mendengar. Dharma tersenyum lelah. Belum sekarang. Tapi nanti, ketika saya sudah punya cukup keberanian. Malam itu, Laila tidur dengan pikiran yang penuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia merasa rumahnya tidak benar-benar kosong. Dan untuk pertama kalinya juga, ada rasa hangat yang menelusup diam-diam ke dalam hatinya. Tanpa ia sadari, sore itu telah mengubah hidupnya. Dan senja yang tampak biasa, ternyata menyimpan rahasia yang akan mengguncang seluruh hidup Laila. Pagi datang dengan embun yang menggantung di ujung daun teh. Cahaya mentari masih malu-malu menembus celah awan ketika Laila membuka jendela kamarnya. Udara dingin pegunungan menyergap tubuhnya, namun pagi itu terasa berbeda. Biasanya, ia akan duduk sendiri di meja makan, menatap piring kosong sambil mengenang suaminya. Tapi pagi ini, ia tahu ada seseorang di kamar tamu. Seorang pria tua yang entah mengapa membuat hatinya bergetar tak menentu. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng sisa semalam, telur dadar, dan 2 cangkir kopi. Saat aroma bawang putih dan kecap manis menguar ke seluruh rumah, suara langkah pelan terdengar dari arah kamar tamu. Selamat pagi, sapa Dharma, mengenakan kemeja abu-abu yang terlihat sudah cukup lama disimpan. Wajahnya tampak segar meski garis lelah tetap menghiasi dahi dan pipinya. Laila tersenyum. Pagi, Pak. Maaf, hanya ada sarapan sederhana. Dharma duduk di kursi rotan yang sama seperti kemarin sore. Justru ini mewah sekali bagi saya. Terima kasih, Laila. Mereka makan dalam diam, namun diam yang nyaman. Bukan canggung, bukan kikuk. Hanya 2 orang dewasa yang saling menghormati waktu dan kenangan masing-masing. Setelah sarapan, Dharma membantu mencuci piring. Laila sempat protes, tapi Dharma bersikeras. Di usia saya, yang bisa dilakukan hanya hal-hal kecil seperti ini.
tapi setidaknya saya merasa berguna. Laila tersenyum lembut. Bapak tidak harus merasa berutang apapun. Rumah ini memang sunyi, tapi kehadiran Bapak seperti angin baru. Menenangkan. Dharma menoleh padanya, pandangan mereka bertemu, dan untuk sekejap dunia menjadi sunyi. Ada sesuatu yang samar, perasaan asing yang perlahan menyusup ke dada Laila. Bukan cinta, bukan pula rindu, tapi sebuah getaran yang lama tak ia rasakan sejak kepergian Hasan. Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama. Laila menunjukkan ladang teh kecil yang ia rawat di belakang rumah, tempat ia kadang menanam cabai atau kangkung untuk kebutuhan sehari-hari. Dharma terlihat menikmati pemandangan itu seperti anak kecil melihat mainan baru. Tempat ini tenang sekali. Aku merasa seperti pulang, gumamnya lirih. Laila menoleh. Bapak bilang kemarin sedang mencari seseorang. Siapa, jika boleh? Tahu? Dharma terdiam sesaat. Pandangannya menerawang jauh, menembus pepohonan dan kabut tipis yang menggantung. Seseorang yang seharusnya aku jaga, tapi aku tinggalkan. Laila menelan ludah. Istri? Dharma menggeleng perlahan. Bukan, tapi seseorang yang jauh lebih penting. Kalimat itu menghantam Laila tanpa ia pahami sepenuhnya, tapi ia tak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, jika pria itu siap, ia akan bercerita sendiri. Untuk saat ini, cukup menjadi pendengar. Matahari mulai meninggi, dan mereka duduk di bawah pohon mangga, menyesap teh manis sambil menghindari terik. Dharma mulai membuka cerita masa mudanya, tentang pekerjaannya sebagai sopir truk lintas kota, tentang bagaimana ia jatuh cinta pada seorang wanita desa, namun harus meninggalkan semuanya demi tuntutan keluarga di kota. Waktu itu aku pengecut, ucapnya pelan. Aku pikir pergi adalah solusi, tapi ternyata kepergian itu adalah luka yang tidak pernah sembuh. Laila mendengarkan dengan hati yang diam-diam ikut sakit. Cerita itu begitu familiar, seolah bayang-bayang masa lalu yang pernah ia dengar dari ibunya dahulu, tentang seorang pria yang meninggalkan keluarganya tanpa kabar. Apakah Bapak menyesal? Tanya Laila akhirnya. Dharma menatap matanya dalam-dalam. Sangat. Itulah sebabnya aku kembali. Meski mungkin semuanya sudah terlambat. Hati Laila berdegup lebih cepat. Ia belum mengerti mengapa, tapi ada bisikan aneh di hatinya. Semakin lama ia mengenal Dharma, semakin dalam rasa yang muncul di dadanya. Bukan hanya rasa kagum pada ketulusan pria tua itu, tapi juga sesuatu yang sulit ia definisikan. Hangat, dalam, dan menenangkan. Sore itu, mereka berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir desa. Laila memperkenalkan Dharma pada beberapa tetangga, meski hanya sekilas. Beberapa ibu-ibu sempat berbisik-bisik setelah mereka lewat, dan Laila hanya bisa tersenyum kecil. Wah, Bu Laila bawa tamu ya. Kapan terakhir rumahnya ramai begitu? Tanya Bu Yani, tetangga dekat yang biasa menitipkan baju untuk dijahit. Cuma teman lama yang lewat, Bu. Jawab Laila singkat, mencoba menutup kemungkinan gosip menyebar. Tapi dalam hati, ia tak bisa menyangkal. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia bahkan tak lagi merasa sendirian. Malamnya, saat menyulam sambil mendengar radio tua, Laila memandangi kamar tamu yang tertutup. Dan tanpa sadar ia tersenyum. Apakah boleh, di usia 40, seorang janda seperti dirinya merasakan harapan baru? Hari ketiga, Dharma membantu Laila membereskan loteng. Mereka memindahkan kardus-kardus tua berisi buku, pakaian lama, dan beberapa foto yang nyaris lusuh. Salah satu foto terjatuh saat Laila membuka kotak kenangan. Dharma membungkuk, mengambilnya. Wajahnya membeku. Foto itu memperlihatkan seorang wanita, muda sedang menggendong bayi kecil. Di belakangnya, tampak bayangan samar seorang pria. Dharma duduk perlahan di lantai. Ia menatap foto itu dengan tatapan kosong. Ini, suaranya gemetar. Ini, Rani. Laila menoleh cepat. Ibu saya? Dharma menggenggam foto itu seakan hendak menghidupkannya kembali. Ya Tuhan. Berarti, ia menatap Laila. Dan di matanya,
ketakutan dan keterkejutan bergelombang seperti badai. Laila terpaku. Jantungnya berdegup tak karuan. "Ada apa, Pak?" Dharma membuka mulutnya, namun tak ada suara keluar. Ia terlihat seperti orang yang ingin menangis, ingin bicara, tapi tertahan oleh beban yang terlalu berat. "Maafkan saya," katanya pelan. "Saya harus istirahat dulu. Kita bicarakan nanti." Ia berdiri perlahan, memegang tongkatnya, dan masuk ke kamar. Laila tetap berdiri di tempat, masih memegang satu sisi foto itu. Tangan dan bibirnya gemetar. Ada sesuatu yang disembunyikan Dharma, dan itu menyangkut dirinya. Dirinya secara langsung. Sore itu, angin tak lagi terasa sejuk. Langit mendung, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum terucap. Dan hati Laila, untuk pertama kalinya, dipenuhi rasa takut akan kebenaran yang mulai mengetuk pintu. Hujan pertama turun malam itu. Petir sesekali menyambar jauh di ujung bukit, disusul gemuruh yang menggema di langit. Laila duduk di kursi ruang tamu, lampu remang menemani, sementara Dharma belum juga keluar dari kamar. Sejak sore tadi, setelah melihat foto mendiang ibunya, pria tua itu berubah. Tatapannya murung, dan tubuhnya tampak lunglai seperti menanggung beban bertahun-tahun. Laila masih menggenggam foto itu. Sudut-sudutnya sudah mulai menguning, tapi wajah ibunya yang tersenyum tampak utuh. Dan bayi dalam pelukannya, itu dirinya. Ia ingat pernah melihat foto ini di masa kecilnya, lalu menghilang bersama peti-peti tua setelah ibunya meninggal. Semakin lama Laila menatap foto itu, semakin banyak pertanyaan muncul di benaknya. Mengapa Dharma tahu nama ibunya? Mengapa ia tampak begitu terpukul saat melihat foto itu? Dan mengapa hatinya mulai dipenuhi rasa takut? Suara pintu kamar tamu terbuka perlahan. Dharma keluar dengan langkah berat, mengenakan sweter rajutan dan celana kain. Matanya sembab. Ia duduk di seberang Laila tanpa berkata apa-apa, hanya suara hujan yang menemani. "Pak Dharma," suara Laila hampir tak terdengar. "Tolong, jelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi." Dharma memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Laila," ucapnya dengan suara serak. "Saat aku pertama kali melihatmu di depan rumah ini, ada perasaan yang langsung menyergapku. Perasaan yang tak bisa kujelaskan. Hangat, sekaligus menyakitkan." Laila mendengarkan dalam diam, jantungnya berdegup semakin cepat. Saat kau menyebut nama Rani, semua yang selama ini kukubur muncul kembali. Ia adalah wanita yang pernah sangat aku cintai. Puluhan tahun lalu. Laila menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Bapak, punya hubungan dengan ibu saya?" Dharma mengangguk. "Kami bertemu saat aku menjadi sopir truk yang mengantarkan bahan bangunan ke desamu. Rani masih muda saat itu, polos, ceria. Dan aku, seorang lelaki penuh ambisi, namun penakut. Kami menjalin hubungan, dan ia mengandung." Laila mematung. "Dia ingin aku bertanggung jawab. Tapi aku takut, Laila. Aku lari. Aku kembali ke kota, mengikuti keinginan keluargaku yang menjodohkanku dengan wanita pilihan mereka. Aku bahkan tak sempat berpamitan. Kupikir waktu akan menghapus semuanya." Dharma menangis. Tapi waktu justru menanam luka yang makin dalam. Setelah bertahun-tahun, aku tak bisa melupakan Rani. Aku mencarinya, tapi sudah terlambat. Ia telah meninggal, dan anak yang ia lahirkan. Kau, Laila. Air mata Laila menetes pelan. Tangan yang memegang foto bergetar. "Tidak mungkin," bisiknya. "Tidak mungkin." Dharma menggenggam kedua tangannya. "Aku tahu ini gila. Aku datang ke sini tanpa niat buruk. Aku hanya ingin tahu seperti apa anak yang dulu kutinggalkan. Tapi saat melihatmu, aku tak punya keberanian mengaku. Aku menikmati hari-hari bersamamu karena aku merasa menebus sedikit dari masa lalu. Tapi saat melihat foto itu tadi, aku tak bisa bohong lebih lama. Jadi..." Suara Laila tercekat. "Bapak adalah ayah kandung saya?" Dharma mengangguk dengan kepala tertunduk. Sunyi menyelimuti ruang tamu.
Hujan di luar seperti menggantikan jeritan hati yang tak bisa keluar dari mulut Laila. Dunia seolah runtuh. Segala perasaan hangat yang sempat tumbuh kini berubah menjadi kerikil tajam yang menyayat dada. Kenapa baru sekarang? Laila akhirnya berkata dengan suara gemetar. Kenapa datang setelah semua ini? Setelah saya hampir nyaris merasa sesuatu yang ia tak mampu melanjutkan. Ia merasa hancur, malu, marah, muak, kecewa. Semua berbaur menjadi badai dalam dirinya. Dharma berdiri perlahan. Aku tidak meminta dimaafkan. Aku bahkan tak pantas disebut ayah. Tapi aku hanya ingin kau tahu siapa aku. Dan bahwa setiap senyum dan perhatian yang kau beri adalah hadiah terindah yang belum pernah aku rasakan selama ini. Laila menunduk. Air mata mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia merasa tertipu oleh harapan, oleh hatinya sendiri. Beberapa hari terakhir, ia telah membuka ruang dalam hatinya. Ia mulai percaya bahwa kebahagiaan mungkin masih bisa ia temukan di usia 40. Tapi ternyata, pria yang membuatnya merasa hidup kembali adalah ayah kandungnya sendiri. Pahitnya kenyataan itu menghancurkan segalanya. Dharma mengambil tas kecilnya yang sempat ia letakkan di pojok ruangan. Aku akan pergi besok pagi. Aku tak ingin menyakitimu lebih dari ini. Laila tak menjawab. Ia hanya duduk terpaku, menatap dinding rumah yang kini terasa begitu asing. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Laila menangis hingga tertidur. Dan saat fajar menyingsing, ia terbangun dalam keheningan yang menyayat. Keesokan, paginya, Laila berdiri di depan rumah. Dharma sudah siap pergi. Ia tak membawa banyak barang. Hanya satu tas kecil dan tongkat tua yang menemaninya. Mereka berdiri dalam diam. Tak ada pelukan. Tak ada kata-kata manis. Hanya tatapan kosong dari dua jiwa yang patah karena kebenaran. Maafkan aku, bisik Dharma. Laila menunduk. Saya tidak tahu harus berkata apa. Dharma berjalan pelan meninggalkan rumah itu. Laila menatap punggungnya, dan entah mengapa, meski hatinya penuh luka, ada bagian dari dirinya yang masih ingin memanggilnya kembali. Tapi ia tak sanggup. Hanya angin pagi yang berhembus, menyapu jejak langkah Dharma yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Dan Laila berdiri di sana, menyadari bahwa hidupnya takkan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu dengan pelan. Rumah Laila kembali sunyi. Sepi yang dulu terasa biasa, kini menyakitkan. Ia duduk di beranda hampir setiap sore, memandangi jalan setapak di depan rumahnya. Setiap suara langkah dari kejauhan membuatnya menoleh dengan harap yang sama. Barangkali Dharma kembali. Tapi Dharma tak pernah kembali. 3 minggu sudah berlalu sejak pagi itu, sejak kebenaran itu menghempaskannya tanpa ampun. Dan Laila, di tengah segala luka batin yang ia coba sembunyikan dari tetangga, menyadari bahwa dunia tidak akan berhenti hanya karena hatinya remuk. Ia mulai mencoba bangkit. Ia kembali menata taman kecil di halaman depan. Ia kembali menjahit pesanan-pesanan pelanggan setia di desanya. Tapi setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Setiap kursi yang pernah diduduki Dharma, setiap cangkir teh sore hari yang kini ia seduh sendiri, adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirinya. Sore itu, Laila menemukan amplop coklat tua di dalam laci meja ruang tamu. Ia yakin itu ditinggalkan oleh Dharma. Mungkin sengaja disembunyikan agar tak langsung ditemukan. Dengan tangan bergetar, ia membuka isinya. Di dalamnya ada beberapa lembar surat dengan tulisan tangan yang rapi namun goyah. Laila, anakku. Aku menulis ini karena aku tahu aku terlalu pengecut untuk mengatakannya langsung padamu. Kau mungkin membenciku. Dan kau berhak untuk itu. Tapi izinkan aku meninggalkan sepotong diriku untukmu. Aku bukan ayah yang baik. Bahkan aku tidak pantas disebut begitu. Tapi aku manusia yang telah belajar dari luka. Saat bersamamu, aku melihat ibumu dalam caramu tertawa, caramu menyusun teh, bahkan caramu marah. Dan itu menyiksaku sekaligus menyelamatkanku. Jika kau membacanya suatu hari nanti,
Ketahuilah, aku tidak menginginkan penebusan. Aku hanya ingin kau tahu. Kau layak dicintai, bukan karena kau anakku, tapi karena kau Laila, perempuan yang kuat, yang hatinya lembut, dan yang punya cahaya, bahkan ketika dunia memadamkan miliknya. Selamanya, dengan diam dan jarak yang penuh, sesal ayahmu, Dharma. Laila menggenggam surat itu dengan kedua tangan. Air matanya jatuh, membasahi ujung kertas. Hatinya berdebar, bukan karena amarah, bukan karena benci, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia tahan lebih lama. Ia merindukan Dharma. Bukan sebagai kekasih, bukan pula sebagai lelaki yang pernah membuatnya merasa hidup kembali, tapi sebagai bagian dari dirinya yang selama ini kosong dan baru kini ia pahami. Malam itu, Laila menatap langit-langit kamarnya dalam keheningan. Ia membayangkan semua hal yang takkan pernah ia miliki. Foto masa kecil bersama ayahnya, pelukan di hari ulang tahun, atau sekadar sapaan pagi dari sosok yang selama ini hanya ia kenal sebagai kehilangan. Tapi ia juga tahu, hidup bukan tentang apa yang hilang, melainkan tentang bagaimana menerima apa yang masih ada. Ia bangkit, mengambil buku harian, dan untuk pertama kalinya, ia menulis sesuatu yang berbeda. Hari ini aku memaafkan. Bukan karena luka sudah sembuh, tapi karena aku ingin berhenti menunggu sesuatu yang tidak akan kembali. Aku memaafkan ayah, dan aku memaafkan diriku sendiri, karena aku pantas bahagia. Beberapa hari kemudian, Laila pergi ke kota kecil yang disebutkan Dharma dalam suratnya. Ia tak membawa harapan besar, hanya keinginan sederhana untuk meletakkan sesuatu di makam pria yang pernah ia cintai sebagai orang asing dan akhirnya ia terima sebagai darah dagingnya. Ia berdiri di depan nisan sederhana, hanya tertulis, Dharma Wijaya. Seorang ayah yang terlambat, tapi tetap ayah. Laila menaruh bunga Kamboja putih di atas tanah. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata yang tersisa. Yang ada hanyalah kedamaian. Sambil menatap langit, ia tersenyum. Terima, kasih sudah datang, walau terlambat, bisiknya. Aku akan baik-baik saja. Dan saat angin sore berembus pelan, mengusap rambut dan wajahnya, Laila tahu. Inilah akhir dari luka dan awal dari sebuah pemahaman. Bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang salah. Tapi penerimaan adalah bentuk cinta yang paling tulus.